basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas, terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh oh oh. Halo, selamat pagi para pecinta olahraga, khususnya para pemirsa TVRI Sport. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, tetap semangat di pagi hari ini. Walaupun cuaca sedikit mendung dan tadi pagi hujan ringan gitu ya, namun tidak menyurutkan semangat kita. Pagi hari ini berjumpa dalam bincang olahraga bersama saya Suara Madinah selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kita sapa dulu Bella terlebih dahulu. Halo Bella. Halo, semangat dong pagi. hari ini ya. Selamat pagi juga. Bagaimana nih hari ini dengan berbagai kegiatan nanti menuju siang dan sore, kita sudah siap untuk menyampaikan beragam informasi. Betul, ya Bella ya. Betul. Sehat dong ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi lagu pertama judulnya apa tuh Bel? Meraih bintang. Nah, meraih bintang. Jadi memang kita harus meraih bintang, meraih prestasi yang lebih banyak lagi khususnya dalam seperti bincang ini olahraga. Tadi ada liriknya kan? Kalau apa tuh? menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Namanya permainan itu ada kalah ada menang. Jadi nggak gitu. boleh frustasi, apalagi stres gitu ya. Harus berjuang terus untuk meraih prestasi. Seperti tema kita pada pagi hari ini, Bel, begitu luar biasa karena kita live dari Pondok Pesantren As-Saqqofah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kali ini begitu terhormat gitu ya, kita bisa langsung berdiskusi gitu bersama narasumber kita yang nanti juga akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, namun tema kita pagi hari ini adalah pagar nusa antara tradisi dan prestasi. Nah, mungkin seluruh peserta atau maksud kami adalah pemirsa gitu ya dari TVRI Sport ini tentu belum mengetahui apa sih sebenarnya pagar nusa. Nah, bagi yang belum mengetahui ini sedikit saya beritahukan, pagar nusa ini merupakan salah satu organisasi pencak silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, langsung saja yuk kita akan berkenalan dengan narasumber yang pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Nabil Harun selaku Ketua Umum Pagar Nusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Bagaimana kabarnya hari ini, Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Gus. Selain itu juga ada Gus Sofwan, pengasuh pesantren As-Saqqofah di Jagakarsa ini. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Sehat hari ini Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan juga ini kalau kita terkait dengan prestasi, tentu siapa sih ada orang di belakangnya Bella? Tentu ada atlet-atlet yang berprestasi yang memang sudah berjuang demi membanggakan Indonesia. Nah, salah satunya yang hadir di pagi hari ini sudah ada Aska Abdirrahman Nur Saifi, atlet dari
organisasi pencak silat yang ada di Pagar Nusa. Halo Aska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aska ini sudah menyempatkan waktunya dan juga ada pelatih yang ada di Pagar Nusa ini yaitu Anissa Restika Maris Putri. Halo Coach Anissa panggilannya? Iya. Oke, sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, nanti kita akan ngobrol lebih banyak dalam bincang olahraga, namun usai jeda ya Bella. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Tetes air mata mengaliri sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku dan ku temukan jalan yang lain. Terima kasih Anda masih bersama kami setia tentunya dalam Bincang Olahraga TVRI Sport, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan Pagar Nusa antara tradisi dan prestasi. Langsung saja kita akan tanyakan kepada Gus Nabil. Gus Nabil, ini memang kalau tentang organisasi Pagar Nusa ini kan bukan hanya fokus di Indonesia atau di beberapa daerah saja, tapi juga ternyata sudah mendunia di beberapa negara luar. Mungkin belum semua masyarakat mengetahui bagaimana sih sebenarnya sejarah awal berdirinya Pagar Nusa ini di Indonesia. Ya, sebenarnya pencak silat di kalangan Nahdlatul Ulama itu sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan. Nah, kemudian setelah kita merdeka, banyak kemudian pesantren-pesantren ini yang menyembunyikan pencak silat. Kenapa disembunyikan? Karena khawatir kalau kemudian pencak silat ini dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nah justru ini bisa menjadi bumerang. Nah, baru kemudian pada tahun 86 para kiai-kiai NU merasa perlu untuk memberikan atau membuat sebuah wadah untuk pencak silat Nahdlatul Ulama. Waktu diinisiasi pertama di Tebu Ireng, kemudian akhirnya diresmikan di Lirboyo pada tanggal 3 Januari 1986 dengan ketua umum pertamanya itu Gus Maksum Jauhari. Baik, nah lalu juga apa yang sebenarnya menjadi tujuan inti? Bukan hanya sebagai tradisi saja gitu pencak silat ini, tapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggulan dari para atlet dan juga didukung oleh pelatih gitu ya. Apa yang saat itu terfikirkan? Sesungguhnya di Pagar Nusa ini yang paling penting dan paling utama adalah pendidikan akhlak. Jadi etika, akhlak ini menjadi inti dari Pagar Nusa sesungguhnya. Baru setelah akhlak dia ada tradisi, ada prestasi, itu kesekian sebenarnya. Akhlak justru yang menjadi ajaran utama kami, dan itu yang membedakan kami dengan pencak silat yang lain. Nah, tadi juga di awal sedikit sebelumnya kita ngobrol gitu dan memang sudah mendunia. Nah, ini apa yang memang menjadi sebuah rencana ke depan tentu dikenal di masyarakat luar gitu, bukan hanya di Indonesia. Nah, sejauh ini di negara mana saja akhirnya pencak silat juga sudah mendunia, Pagar Nusa? Pagar Nusa ada di 6 negara. Ya. Pertama di Taiwan, kemudian yang kedua di Hong Kong, kemudian di Malaysia, kemudian di Malaysia, Jepang, di Mesir, sama satu lagi di Korea Selatan. Ini sedang bersiap-siap akan kita resmikan di Brunei Darussalam dan Timor Leste.
sedang bersiap-siap. Gitu. Nah ini keren banget ya Bel ya, jadi organisasi pencaksilat bukan hanya dikenal di Indonesia tapi juga dikenalkan di dunia luar. Sebenarnya tadi balik lagi untuk bisa karakter diri gitu ya Pak ya, akhlak yang baik ini nampaknya harus benar-benar dibutuhkan gitu suatu untuk fondasi ya, Dina, betul, ya. suatu fondasi untuk bisa melahirkan prestasi gitu ya di dalam cabang olahraga, salah satunya adalah pencaksilat ini. Nah saya ingin ke Gus Sofwan gitu, Gus Sofwan ini kan selaku pengasuh pesantren dari As-Saqqofah ini tentu tidak mudah untuk bisa memberikan yang terbaik bagi para murid gitu ya, ataupun juga para atlet yang memang sudah banyak sekali ada atau hadir di pondok pesantren ini. Namun awal mula bisa disampaikan sejarah sejak tahun berapa sih sebenarnya Pagar Nusa ini hadir di Ponpes As-Saqqofah ini? Baik, Pagar Nusa di As-Saqqofah ini ada sejak berdiri pondok ini ya tahun 2013 ya, karena baru tahun itu berdiri, jadi sekalian ada ekstrakurikuler pencaksilat Pagar Nusa ini. Mulai sejak awal berdiri langsung ada ekstrakurikuler Pagar Nusa itu di sini. Oke, apa yang mungkin menjadi tujuan gitu selain tadi yang disampaikan oleh Gus Nabil juga memberikan ilmu akhlak yang baik. Namun dari sisi kepengurusan Ponpes di As-Saqqofah ini apa yang saat itu terfikirkan? Karena memang pertama alasannya Pagar Nusa itu kan kedekatan emosional pesantren ya. Waktu itu kan pendirinya Kiai Said Akil Siraj kan ketua PBNU. Lalu apa namanya pencaksilat yang memang dinaungi resmi dari PBNU kan Pagar Nusa, akhirnya kita apa namanya mengadakan ekstrakurikuler Pagar Nusa ini. Yang kedua tentu ya sama lah, karena Pagar Nusa ini sifatnya olahraga, nah maka yang kedua yaitu ke fisik, agar apa ya walaupun di pesantren tapi fisik tetap terjaga gitu. Terutama mungkin mulai kelas-kelas awal ya, kelas 7 atau kelas 1 SMP atau dan 1 SMA itu harus mengikuti agar fisik menjadi perhatian baik lah bagi para santri di sini sebenarnya itu. Nah ini kan juga memang bukan hanya untuk santri tapi santriwati juga gitu ya. Iya, betul, boleh betul, kan ya. Nah, betul. Namun bagaimana sih sebenarnya awal mula antusiasme para santri dan santriwati yang ada di sini gitu saat mereka melihat, karena khususnya kalau nanti kita ngobrol sama Aska kan lebih ke santri tentu untuk perlindungan diri mereka. Betul. Namun bukan hanya laki-laki saja tapi perempuan juga butuh untuk perlindungan diri. Nah, namun apa saat itu yang menjadi antusias mereka untuk mengikuti pencaksilat di sini? Pagar Nusa ini di As-Saqqofah nomor 1, nomor 1 paling banyak pesertanya itu Pagar Nusa ini. Baik. Jadi karena memang ditunjang oleh pertama kurikulum yang berjenjang yang baik, ya. Dan peminatnya juga banyak sehingga itu banyak menarik minat para santri baik putra ataupun putri itu banyak yang ikut dan juga sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan itu menjadi daya tarik tersendiri dan alhamdulillah. Mungkin nanti dengan Azka banyak sering menang gitu lah. Menjadi daya tariknya itu. Menjadi daya tarik. Oke, Nabel mau tanya langsung nih sama Azka atau coachnya nih mau yang mana? Atau mau latihan juga nanti ikutan? Ini sih Bella penasaran banget sama coachnya ya. Kan masih muda banget. Terus biasanya kan kalau terlihat muda, berapa umurnya coach? berapa umurnya? 27. 27 masih muda dong ya kan. Maksudnya kayak masih muda tapi dia sudah jadi coach gitu. Awal mulanya tuh seperti apa sih Coach Nisa? Oh iya, jadi saya awal mula dari Pagar Nusa itu dari tahun 2014. Oke. Seperti itu, ya. 2014, kemudian itu kan waktu itu pada masa kuliah ya, jadi ikut organisasi Pagar Nusa karena tertarik. Sepertinya ini bisa nih untuk berprestasi. Awal mula karena ingin berprestasi di situ. Dan akhirnya lama-kelamaan juga mengikuti, selain dari itu kan selain berprestasi juga diajarkan apa itu organisasi, kemudian kepelatihannya seperti apa. Yang diajarkan juga bukan hanya kepelatihan fisik aja, tapi juga mengajarkan bagaimana cara kita merawat dan menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, dan juga menjaga akhlakul karimah seperti itu. Berarti tapi dari awal memang peserta dulu kan, maksudnya kayak ikut jadi aja atlet gitu dulu kan. ya. Jadi dulu gitu kan. Belum sih, jadi peserta dulu, baru peserta kemudian dulu. ya bertahap. Wow, sekarang sudah jadi coach luar biasa. Keren banget ya. Nah memang dibutuh untuk pelatihan yang baik gitu untuk mencapai menjadi sebuah nama coach gitu. Tidak mudah gitu Bel. Nah ini biasanya kita juga kehadiran atlet dari Pagar Nusa yaitu Aska. Nah Aska boleh disampaikan juga nggak sih awal mula kenapa sih kamu pengen banget ikut ke cabang pencaksilat ini khususnya di Pagar Nusa?
Pertama, saya pengen ikut Pagar Nusa itu karena melihat kakak saya yang sudah duluan mengikuti Pagar Nusa. Jadi awalnya itu hanya sekedar ikut-ikutan. Terus kemudian masuk mengikuti Pagar Nusa dan saya benar-benar diajarkan apa niat yang benar untuk mengikuti Pagar Nusa itu seperti apa. Terus kemudian yang diajarkan itulah yang saya tanamkan sampai sekarang di dalam diri saya, seperti itu. Berarti awal mula itu dari umur berapa atau pada saat udah masuk sekolah di Ponpes ini? Pertama kali saya ikut umur 12 tahun, kelas 7 SMP di sini. Oke, berarti memang dimulai dari awal mula sekolah di Awal sini masuk, ya? iya. Baik, nanti kita juga akan bahas seperti apa sih kejuaraan yang sudah pernah diikuti Aska dan juga pembinaan perkembangan Pagar Nusa di Indonesia khususnya di Ponpes As-Sakhofah kali ini. Namun usai jeda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka.